Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa, berniat salehah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita melihat buku pengayaan dan buku kementerian di slide berikutnya. Baik anak-anakku sekalian, coba kita lihat buku paketnya, halaman 23 daripada buku kementerian dan juga halaman 42 daripada buku pengayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalian bisa melihat di halaman 42 daripada buku pengayaan ada dua buah gambar. Yang pertama tentang hormatnya seorang anak laki-laki dan anak perempuan kepada kedua orang tuanya, dan yang satu lagi adalah tentang para peserta didik yang hormat kepada para guru di sekolah. Ya. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW khususnya, dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Tertuang dalam hadis Nabi SAW yang artinya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah SAW, siapakah yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya wahai Rasulullah?" "Ibumu." Lalu, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ialah ibumu." Kemudian, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" "Ayahmu." Begitu besar agungnya seorang ibu. Ya, Rasulullah SAW sampai mengeluarkan sampai 3 kali. Di sini berarti apa? Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadisnya bahwa setiap muslim menghormati dan patuh kepada orang tua, wajib itu hukumnya. Wabil khusus kepada ibu kita. Ya, karena ibu mendapatkan 3M. Bapak singkat dengan 3M. 3M kesulitan dalam hidupnya. Yang pertama adalah mengandung diri kita. Mengandung sampai 9 bulan 10 hari. Itu normalnya. Ada juga yang lebih, ada juga yang kurang. Setelah mengandung, melahirkan dengan susah payah sampai beliau berkeringat, sampai beliau menaruhkan nyawa beliau untuk diri kita agar kita terlahir ke dunia dengan selamat. Dan juga yang terakhir adalah membesarkan. Begitu pula membesarkan itu nggak gampang, nak. Membesarkan membesarkan anak-anaknya sambil mendidik anak-anaknya itu tidak mudah, nak. Ya. Nanti kalian juga pasti mengetahui bagaimana susah jerih payahnya kedua orang tua kita daripada mengurus kita, dari mendidik kita, membesarkan kita, memberi makan kita dan sebagainya. Begitu luas dan agungnya orang tua kita dan mulianya beliau dalam mengurus kita sampai kita besar sampai sekarang ini. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan sampai 3 kali dalam pertanyaan seorang laki-laki tersebut dalam hadisnya, ya. Makanya marilah kita sama-sama memuliakan orang tua kita, khususnya ibu kita, karena ibu kita termasuk orang terkhusus di dunia ini dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Oke, anak-anakku sekalian, kita lihat slide selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian,
Dan selanjutnya adalah tentang berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua adalah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-23, yang artinya ialah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maksudnya ialah ketika beliau, kedua orang tua kita, dalam usia lanjut, kita jangan sampai pernah bisa dan jangan sampai pernah mau dengan niat jelek mengatakan contohnya ketika orang tua kita menyuruh kita untuk membelikan obat di apotik atau membelikan sesuatu di warung, segera kita lakukan perintahnya. Jangan kita menunda-nunda, apalagi kita mengatakan kepada mereka, ibu, ayah, nyuruh saya mulu. Jangan, ya nak, jangan pernah mengatakan itu, karena kalau ketika kita mengatakan seperti itu akan menimbulkan sakit hati daripada kedua orang tua kita. Begitu ya nak? Paham semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan paham semua. Ketika orang tua kita bermunajat kepada Allah di malam hari atau bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah ketika itu di waktu beliau sedang sholat 5 waktu, doa beliau itu lebih mulia, lebih tinggi, lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan doanya orang-orang wali-wali Allah. Ya, makanya kalau ketika kita meminta doa kepada para wali Allah, lebih baik kita meminta doa dulu kepada kedua orang tua kita, karena keramat yang paling mulia di sisi Allah. Apa itu keramat, Pak? Keramat itu kemuliaan. Jadi kalau kita mau meminta sesuatu kepada Allah, kita meminta doa dulu kepada orang tua kita. Bagaimana, Pak, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, marilah kita berdoa kepada beliau. Marilah kita doakan beliau agar beliau di alam kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, daripada taman-taman surganya Allah. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan memahami dalam pembahasan yang pertama yang A. Selanjutnya kita akan masuk yang pembahasan yang B. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat pembahasan yang B, yaitu tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena ridho daripada orang tua. Ridallahu fi ridal walidain, sukhtullahu fi sukhtil walidain. Artinya apa? Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung daripada kemurkaan orang tua. Ini termasuk hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, maksudnya adalah ridho artinya menerima, ya, atau mengizinkan atau merestui. Ya, apabila orang tua kita minta izin kepada orang tua kita untuk pergi ke suatu tempat, tapi orang tua kita tidak mengizinkan, maka janganlah kita pergi. Ya, karena ketika orang tua kita tidak mengizinkan, berarti secara otomatis Allah Subhanahu wa taala tidak merestui perjalanan kita. Alhasil kalau kita sampai nekat untuk pergi juga, maka akan terjadi musibah yang tidak kita inginkan, ya. Makanya dari itu janganlah kita melawan kepada orang tua kita, ya. Karena orang tua kita adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ibu kita. Paham ya anak-anak ya? Next, lanjut untuk yang C.
pembahasan yang ialah besarnya jasa kedua orang tua terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat ke-24. Anak-anakku sekalian, ada sebuah cerita. Ketika ada seorang anak bernama Uwais Al-Qarni, ya, beliau ini adalah seorang anak yang patuh kepada orang tuanya. Ketika itu ketika ibunya itu sedang sakit dan sebagainya, beliau anak tersebut mengurus ibunya sampai ibunya sembuh dan sebagainya. Ketika itu ibunya meminta kepada Uwais Al-Qarni, anaknya sendiri, untuk melaksanakan haji. Ya, ketika itu Uwais Al-Qarni adalah seorang yang miskin, tidak mempunyai apa-apa. Ya, hanya seorang pengembala kambing daripada kambing majikannya. Sampai suatu hari Uwais Al-Qarni membeli seekor anak kambing yang kurus. Ya, anak kambing yang kurus dirawat, ya, dipelihara oleh Uwais Al-Qarni sampai ke atas bukit, dibawa ke atas bukit dengan digendong. Dari kecil anak kambing tersebut digendong sampai ke atas bukit untuk diberi makan oleh Uwais Al-Qarni. Dari kecil sampai besar, bahkan sampai orang-orang melihat Uwais Al-Qarni itu dianggap oleh orang-orang sekitarnya Uwais Al-Qarni adalah seorang yang tidak waras atau gila, ya, karena menggendong kambing dari bawah darat sampai ke bukit setiap hari sampai kambing itu besar, tetap digendong sama dia sampai di bawah, turun lagi sampai ke rumahnya dan sebagainya dan seterusnya. Sampailah kambing itu besar, lalu Uwais Al-Qarni terbentuklah otot dalam tubuhnya karena setiap hari menggendong anak kambing sampai anak kambing besar. Berarti otot dalam tubuhnya itu akan kekar. Ternyata maksud dan tujuan Uwais Al-Qarni menggendong anak kambing tersebut ialah ingin menggembirakan hati kedua orang tuanya, ingin menggembirakan hati ibunya maksudnya, ya, yang ibunya pengen banget, ingin sekali untuk melaksanakan haji. Ketika sudah siap untuk melaksanakan haji dan musim haji tiba, Uwais Al-Qarni dari rumahnya untuk pergi ke Makkah Al-Mukarramah ialah dengan cara apa? Karena miskin, tidak mempunyai apa-apa, dia akhirnya untuk mengabulkan daripada keinginan yang sangat luhur daripada ibunya, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari tempat kediamannya sampai Makkah Al-Mukarramah. Inilah bukti daripada kepatuhan Uwais Al-Qarni. Tetapi walaupun Uwais Al-Qarni seperti itu, jasa orang tua belum bisa dibalas oleh Uwais Al-Qarni. Ya, sampai dia menggendong bolak-balik dari rumahnya ke Makkah Al-Mukarramah untuk pergi haji sampai balik lagi ke rumahnya, tetapi tidak bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya lebih mulia. Orang tua kita lebih mulia. Walaupun kita harus menggendongnya dari rumah kita sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Dari pelajaran Uwais Al-Qarni kita dapat mengambil hikmah bahwasannya jasa orang tua kepada diri kita sesungguhnya tidak akan bisa kita balas dengan apapun juga. Ya, dengan apapun juga. Sesungguhnya hakikatnya orang tua, ya, ialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari pelajaran kali ini, marilah kita hormat dan patuh kepada orang tua kita. Yang masih hidup orang tua kita, ayo segera kita patuhi orang tua kita. Kita hormati keduanya. Yang sudah meninggal dunia, marilah sering sekali lagi untuk berdoa untuk keselamatan orang tua kita di alam kubur kita. Karena beliau menantikan doa kita. Makanya anak-anakku sekalian, marilah kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita, ya, sampai kapanpun juga, ya.
dan jasa orang tua kita tidak akan bisa kita balas sampai kapanpun juga. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ialah yang D. Yang D ialah tentang bersyukur kepada Allah daripada berbuat baik kepada orang tua. Salah satu syukur yang harus kita lakukan yaitu tentang berbuat baik kepada orang tua. Bagaimanapun orang tua kita, ya, orang tua kita bagaimanapun kelakuannya dan sebagainya, tetap itu orang tua kita. Tidak ada bekas daripada orang tua, ya. Orang tua tetaplah orang tua karena beliaulah yang melahirkan kita, wabil khusus ibu kita, ayah kita, dan semua jasa-jasa mereka wajib kita syukuri, wajib kita balas sekuat tenaga kita, walaupun tidak akan bisa terbalaskan segala jasa kedua orang tua kita. Anak-anakku sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat Al-Luqman ayat 14, ya, bahwasannya kita tempatkan orang tua itu kepada tempat yang mulia. Yang mulia. Dalam surat Al-Luqman ayat 14 dijelaskan yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang, ibu dan bapak. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukur kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah kembalimu. Maksudnya apa? Orang tua kita yang bernama ibu kita itu ialah orang tua yang luar biasa. Sudah mengandung, melahirkan, sampai membesarkan, mengandung 9 bulan 10 hari, setelah mengandung, melahirkan, menyapih kita, memberi ASI kepada kita selama 2 tahun minimalnya, ya, dan juga langsung membesarkan kita sampai kita besar sekarang ini. Sungguh luar biasa pengorbanannya. Dan juga ayah kita yang telah membantu daripada, ya, untuk makan kita, minum kita keseharian, untuk mencari nafkah untuk diri kita, ya. Itulah orang tua kita yang tidak mengenal lelah. Ayah kita tidak mengenal lelah, pagi siang malam mencari uang untuk kita, untuk memberikan makan dan minum kepada kita, kepada keluarga kita, adik dan kakak kita. Begitu lelahnya ayah kita, yang hampir sama lelahnya dengan ibu kita, walaupun tidak seperti ibu kita yang sangat lelah mendidik kita dari pagi sampai malam dan malam pagi lagi dan seterusnya sampai kita besar. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, dalam pelajaran kali ini marilah kita renungkan, ya, daripada pelajaran hari ini kita renungkan sejenak. Bagaimana kita bayangkan sejenak bagaimana jasa-jasa kedua orang tua kita dalam membesarkan kita. Ya, jangan pernah melawan kepada keduanya dan akan menyakiti hati keduanya. Jangan sampai air mata daripada ibu kita jatuh ke tanah akan membuat kemurkaan yang Allah akan murka kepada kita. Jangan sampai terjadi. Marilah setelah ini kita cium tangan kepada orang tua kita patuh kepada kedua orang tua kita peluk orang tua kita, ya, dan kita hormati selalu sampai akhir hayat kita daripada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, dalam pelajaran kali ini Bapak berharap sekali kalian bisa memahami betul bagaimana cara hormat dan patuh kepada orang tua, bagaimana cara mencintai dan menyayangi kedua orang tua sampai akhir hayat kita. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa sejenak, dan juga setelah berdoa nanti akan Bapak tayangkan video tentang bagaimana lagu orang tua kita, ibu, ya, dan akan Bapak putarkan nanti setelah sesi berdoa. Marilah kita berdoa sejenak
kita ikhlaskan hati kita untuk senantiasa bermunajat kepada Allah, untuk berdoa, untuk khususnya kepada orang tua kita. Kita doa dengan membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dalam video pembelajaran kali ini. Bapak berharap pelajaran kali ini kalian bisa mengambil hikmah daripada pelajaran yang sudah Bapak jelaskan hari ini. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Pengorbananmu sungguh sangat berarti. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Cinta
ternoda, pikirku pun melayang. Dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat